Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Insyaallah kita akan lanjut mengkaji dan menelaah buku pengantar fikih jual beli dan harta haram. Kita masuk di halaman 84. Kita masih di pembahasan syarat-syarat jual beli yang ke syarat-syarat jual beli ini yang ketujuh ya. Mungkin kita sebelum lanjut kita akan coba untuk memurojaah materi-materi yang telah lampau. Bahwasanya syarat jual beli itu ada tujuh di buku ini. Yang pertama, syarat jual beli itu pelaku akad itu haruslah orang yang memiliki barang, atau kalau tidak mungkin dia bisa menjadi wakil dari pemilik barang. Kemudian syarat kedua adalah pelaku akad, penjual dan pembeli haruslah orang yang jaiz fit tasarruf. Haruslah orang-orang yang diizinkan, orang-orang yang layak untuk berjual dan beli di dalam Islam, yakni mereka adalah orang yang baligh, berakal dan rasyid. Untuk materinya telah kita bahas. Kemudian syarat jual beli yang ketiga, objek yang diperdagangkan, objek yang diperjualbelikan haruslah benda-benda, barang-barang yang mubah secara syar'i ya. Dia mubah secara zatnya, diizinkan oleh syariat, kemudian bermanfaat, mubah lagi bermanfaat. Dan di samping dia mubah, dia harus ada sisi manfaatnya di mata syariat. Ini juga materinya sudah kita bahas secara rinci. Kemudian syarat jual beli yang keempat, objek jual beli itu bisa diserah terimakan. Objeknya bisa diserah terimakan, berarti objeknya harus ada. Kalau objek tidak ada, maka nanti masuk ke dalam jual beli gharar. Kemudian syarat yang kelima, kriteria barang. Kriteria barang yang hendak dibeli itu harus jelas. Kita harus tahu kriterianya, perinciannya, baik dengan cara melihat langsung atau dari deskripsi yang dipaparkan kepada kita. Kemudian syarat yang keenam, harga itu harus jelas. Harga juga harus jelas ketika bertransaksi. Kemudian syarat yang ketujuh, yaitu saling redho. Antara pelaku akad ini, penjual pembeli harus saling redho. Kemudian redho, kemarin kita sempat bahas ya, redho itu cara mengukur apakah lawan transaksi kita redho atau tidak, yaitu harus kita cek apakah rukun dari redho itu terkumpul di dalam aktivitas itu. Rukun dari redho itu ada dua, yaitu pertama namanya adalah al-ikhtiyar. Al-ikhtiyar dalam arti si pelaku akad ini dia membuat akad itu atas kehendak dirinya sendiri. Tak ada unsur paksaan dari pihak lain. Kemudian ada yang namanya al-ilmu, yakni pelaku akad itu dia berilmu, dia mengetahui ini akadnya akad apa, kemudian konsekuensinya apa, kemudian kalau ada nanti persyaratan lain memang dia mengilmui akad tadi. Dia tahu dengan jelas akad tadi dan dampak-dampak dari akad tadi. Maka setelah seperti itu, rinci seperti itu, maka bisa disebut pelaku akad itu dia saling redho atau dia telah redho. Nah, kemudian kita masuk di pembahasan di saling redho. Kita masuk di halaman 84. Di sini diberi judul oleh penulis antara dipaksa dan terpaksa. Jadi nanti ada namanya jual beli ini, ada istilahnya di tengah kita itu BU. Ada istilahnya BU, lagi butuh uang ya. Nah, kemudian mereka ini akan jual nih aset mereka dengan harga di bawah harga pasar. Misalnya lagi butuh uang untuk pengobatan istri, untuk pengobatan anak, mungkin ada mobil, yang mobil ini kalau normal harganya mungkin 100 juta. Tapi lagi butuh uang ya,
80 juta pun dijual asal dapat uang segera. Nah, ini kan ada kondisi-kondisi seperti itu. Ini kita akan lihat nih perincian-perincian, penjelasan-penjelasan beserta hukum terkait yang seperti tadi salah satu contohnya. Makanya di sini ada nanti istilah jual beli itu dipaksa, kemudian ada dia jual beli itu terpaksa. Jadi bedakan ya, dipaksa dengan terpaksa. Kita akan lihat materinya. Ada dua istilah jual beli karena paksaan. Jadi ada dua istilah orang berjual beli karena ada unsur paksaan. Yang pertama, jual beli dipaksa. Namanya bai' al-mukrah. Kalau ini dipaksa ya, jual beli bai' al-mukrah. Misalnya, si A memiliki lahan yang ingin dibeli, si A memiliki lahan dan lahan ini ingin dibeli oleh si B untuk perluasan rumahnya. Jadi si A ini punya lahan, si B ingin beli lahannya untuk perluasan rumahnya. Nah, sebenarnya si A ini dia nggak mau jual. Si A ini dia tidak mau menjual sama sekali. Tapi si B ini punya power, dia punya banyak dukungan. Nah, si B ini maksa. Eh, Dia memaksa agar si A menjual, bahkan memberikan tekanan-tekanan agar si A mau menjual. Akhirnya karena ditekan, karena ada berupa ancaman, akhirnya si A terpaksa menjual lahannya tersebut. Nah, kita lihat kondisinya si A ini tidak mau jual, tapi si B mendesak, si B memberikan tekanan, bahkan si B memberikan ancaman sehingga si A terpaksa menjual. Nah, menyikapi kasus tadi, maka para ulama menegaskan bahwa jual beli mukroh yang sebagaimana kita sebutkan tadi tidak sah karena syarat saling redho itu tidak terpenuhi. Dalam kitab Ar-Radul Murbi' Fikih Hambali disebutkan 7 syarat jual beli, di antaranya wa yushtaratu at-taradi minhuma fala yasihu al-bai'u min mukrahin bila haqqin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u an taradin rawahu Ibnu Hibban. Dan disyaratkan wa yushtaratu taradi minhuma, dan disyaratkan harus saling redha dari kedua belah pihak. Falasihu al-bai'u min mukrahin bila haqqin, maka tidak sah, jual beli itu tidak sah kalau kondisinya dipaksa, dan bila hakim dipaksa tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Kalau ada paksaan itu nanti ada dua jenis. Seseorang dipaksa menjual barangnya itu ada dua jenis. Yang pertama, atau ada dua keadaan. Yang pertama, dia dipaksa menjual barangnya tanpa alasan yang dibenarkan syariat, seperti yang contoh yang kita sebutkan. Yang kedua, ada kalanya orang itu dipaksa menjual barangnya karena alasan yang diizinkan oleh syariat. Seperti orang yang terlilit hutang, orang yang bangkrut. Orang yang terlilit hutang dan ketika banyak orang yang tagih, dia nggak mau bayar. Atau orang yang zolim ya, punya hutang nggak mau bayar padahal sudah mampu. Maka ini nanti hakim berhak ya mengambil paksa hartanya atau menjual aset-asetnya dan uangnya diserahkan kepada orang yang memberikan hutang tadi. Itu diperbolehkan. Ini dipaksa menjual berdasarkan alasan yang diizinkan syariat. Kita akan lihat di sini. Jadi tidak boleh ya, tidak sah jual beli dengan unsur pemaksaan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya jual beli itu haruslah saling redho. Rawahu Ibnu Hibban. Kecuali jika paksaan itu dilakukan dengan alasan yang benar. Jika pemaksaan itu dilakukan dengan alasan yang benar, seperti untuk kemaslahatan umum, seperti dipaksa jual untuk kemaslahatan umum. Misalnya, pemerintah ini ingin melakukan pelebaran jalan, sehingga harus dibeli ya, dibebaskan tanah-tanah di sekitar jalan tadi, yang itu notabene milik warga. Nah, jika ada sebagian warga yang menolak tanahnya untuk dibeli oleh pemerintah, maka di kala ini pemerintah itu boleh paksa. Itu boleh paksa. Ini dalam kitab fikih sunnah karangan Said Sabiq
dituliskan, amma iza ukriha ala bai'i malihi bihaqqin fa inal bai'a yaqau sahihan kama iza ujbiru ala bai'i dari li tawsi'ati tariq awil masjid awil maqbarah. Adapun jika seseorang itu dipaksa untuk menjual asetnya dengan alasan yang dibenarkan syariat, maka jual beli itu sah. Sebagaimana kalau ada orang dipaksa untuk menjual rumahnya untuk perluasan pelebaran jalan atau perluasan masjid atau perluasan tanah perkuburan. Yang mana jalan, kemudian masjid, kemudian tanah perkuburan ini fasilitas apa namanya? Ini untuk publik. Ini untuk masyarakat luas manfaatnya. Maka dikala itu orang yang punya rumah itu bisa dipaksa menjual rumahnya karena dia menempati rumah itu untuk kepentingan pribadi. Tapi seperti masjid, seperti tanah perkuburan kaum muslimin, ini kepentingannya untuk kepentingan kaum muslimin. Makanya dikalahkan kepentingan pribadi untuk mewujudkan kepentingan umum. Ah, Seseorang boleh dipaksa untuk menjual barangnya guna kepentingan umum. Berdasarkan kaidah al-maslahatul amah muqaddamatun 'alal maslahatil khasah. Ada kaidah yang berbunyi al-maslahatul amah, kepentingan umum, muqaddamatun ala al-maslahati al-khasah, didahulukan daripada kepentingan pribadi. Kepentingan orang banyak didahulukan daripada kepentingan pribadi atau kepentingan segelintir orang. Itu dipaksa tapi yang diizinkan oleh syariat. Yang B, apa ya, pengecualian yang dipaksa itu tadi. Pertama, dipaksa itu untuk kemaslahatan umum. Untuk kemaslahatan umum, maka boleh seseorang itu dipaksa untuk menjual asetnya. Yang B, dalam rangka menjaga hak orang lain. Jadi seseorang itu boleh dipaksa menjual asetnya dalam rangka menjaga hak orang lain. Seperti contohnya, misal si A memiliki hutang kepada si B dan dia tidak memiliki dana untuk melunasi hutangnya. Si A memiliki hutang kepada si B dan si A ini nggak punya dana, nggak punya uang untuk melunasi hutangnya. Si A juga tidak memiliki aset apapun yang bernilai selain satu-satunya rumah yang dia tempati. Si A punya hutang, nggak bisa bayar. Dan aset harta yang dia miliki cuma ya rumah yang sedang dia tempati saja. Dalam keadaan ini, maka hakim itu berhak untuk memaksa si A agar menjual rumahnya eh, untuk melunasi hutang tadi. Maka hakim itu ketika yang bersengketa ya, yang nagih hutang tadi susah, yang berhutang pun nggak punya uang, dan tapi yang berhutang ini punya aset, itu rumah, maka nanti ketika dilaporkan kepada hakim, maka hakimlah yang akan ambil keputusan. Dalam keadaan ini, hakim itu berhak memaksa si A untuk menjual rumahnya untuk melunasi hutangnya. Maka hakim punya power sampai seperti itu. Dalam kitab Ar-Raudul Murbi dinyatakan, fa in akrahahu al-hakimu ala ba'i malihi liwafa'i daini saha li'annahu umila alaihi bihaqqin. Apabila hakim itu memaksa seseorang untuk menjual hartanya, memaksa seseorang menjual hartanya untuk melunasi hutangnya, maka pemaksaan ini sah. Karena ini didorong oleh alasan yang dibenarkan oleh syariat. Karena tindakan ini didorong oleh alasan yang dibenarkan oleh syariat. Itu tadi seputar jual beli dipaksa ya. Jadi untuk bagaimana hukum jual beli dipaksa, maka kita rinci dipaksa ini ada dua. Dipaksa yang tidak diizinkan oleh syariat, seperti kepentingan pribadi tadi, dia ingin meluaskan halamannya, maksa beli tanah orang, dan orang di bawah tekanan, atau jual beli mukroh, ini jual beli yang dipaksa tapi ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Tadi contohnya juga ada kepentingan umum dan untuk melindungi hak orang lain ya, masalah hutang, maka di sini pemaksaan ini diperbolehkan. Itu jual beli yang dipaksa. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu ada istilah bai' al-mudhar.
yaitu ada jual beli terpaksa. Nah, di sini jual beli terpaksa. Kita akan lihat materinya. Al-muttar artinya orang yang terdesak karena kondisi. Terdesak karena kondisi tertentu. Seperti dia sedang butuh uang cepat untuk biaya pengobatan. Nah, atau sangat membutuhkan barang tertentu, sementara ketersediaan sangat terbatas. Dalam kondisi semacam ini, terkadang mereka butuh untuk transaksi, namun lawan transaksinya bisa penjual, bisa juga pembeli. Terkadang itu memanfaatkan momen ini. Ya, dia tahu temannya sedang terdesak, sedang butuh dana cepat. Kadang ini dimanfaatkan nih, momen seperti ini ada yang ambil manfaat dari sini. Kita lihat. Terkadang ya, terkadang lawan transaksi ya, bisa penjual, bisa pembeli. Terkadang ini memanfaatkan dengan mengambil untung yang lebih, sehingga transaksi dilakukan secara tidak normal. Bentuk terpaksa dalam transaksi jual beli ada dua. Jadi eh, jual beli terpaksa, bay al-mutar, jual beli terpaksa itu diterangkan ulama ada dua kondisi. Kalau tadi dipaksa ya, sama ada perinciannya dua. Sekarang bukan dipaksa, tapi terpaksa, terdesak. Itu ada dua kondisi. Pertama, yang terdesak adalah pembeli. Yang kedua, yang terdesak adalah penjual. Ini hukumnya beda. Keterangan yang pertama, yang terdesak adalah pembeli. Pembeli terdesak. Dia sangat butuh suatu barang. Misalnya gas LPG 3 kilo. Dia pedagang nih, sedang masak dagangannya, gasnya mati di pertengahan masak, itu sudah mati. Dan dia harus butuh cepat. Karena dia butuh gas untuk memasak barang dagangannya, siap itu biar bisa didagangkan. Ini baru separuh jalan. Itu kadang kalau nggak diteruskan masaknya, bisa basi atau bisa rusak makanan tadi. Contohnya seperti itu ya. Jadi dia pergilah beli gas. Kan berarti dia terdesak kondisinya. Ternyata pas di musim itu tabung gas LPG 3 kilo langka. Dia udah cari ke berbagai kedai, nggak ada yang jual. Ternyata ada satu kedai yang jual. Nah, dia tahu orang ini terdesak dan dia tahu banyak orang terdesak karena ketersediaan tabung gas tadi sangat terbatas. Karena dia tahu orang banyak terdesak, maka dia jual mahal. Normalnya orang jual di apa ya, di tempat pembelian resmi bisa 18.000, kalau dilihat tulisannya. Mungkin kalau di warung eceran tuh 23.000 itu sudah mahal lah. Tapi gara-gara langka tabung tadi, gas LPG tadi, dan cuma toko dia yang menyediakan, dan orang butuh banyak, dia jualnya 30.000. Dia jualnya 30.000 satu tabung. Nah, ini si pedagang tadi, dia biasa beli 18.000, ya semahal-mahalnya 23.000 lah. Dia ini terdesak, karena ini sedang masak ini. Ada makanan yang sedang dimasak, sedang di tengah proses. Ini kalau nggak dapat gas, ini nggak jadi jualan. Dan barang ini yang sedang separuh masa ini bisa berbahaya, terancam akan dibuang. Maka karena dia terdesak, dia beli. Nah, ini berarti kan posisi yang terdesak adalah penjual. Yang terdesak adalah penjual. Kita lihat keterangannya. Bagaimana hukumnya kalau yang terdesak adalah penjual? Maaf, maaf ya, yang terdesak adalah pembeli. Saya ulangi, kalau tadi kan dia mau beli tabung gas ya. Yang terdesak adalah pembeli. Kita akan lihat hukumnya, bagaimana kondisinya hukumnya kalau yang terdesak adalah pembeli. Bentuk terpaksa dalam transaksi, terpaksa terdesak dalam transaksi itu ada dua. Yang A, yang terdesak, yang terpaksa pihak pembeli. Ini yang saya contohkan tadi. Si A sangat butuh gas untuk masak. Dan barang itu hanya ada di tempat si B. Satu-satunya toko yang jual cuma toko si B. Di toko lain pada habis. Namun si B, dia tidak akan menjual gas itu kecuali dengan harga tinggi. Si B baru mau menjual gas itu dengan harga tinggi. Tadi kita contohkan 30.000. Bolehkah jual beli semacam ini? Terdapat hadis yang menyatakan larangan jual beli motor yang seperti ini. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ali berkata, "Naha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an bai'il mudhar." Nabi sallallahu alaihi wasallam
melarang dari jual beli al-muttar, jual beli terdesak, jual beli terpaksa. Memang derajat hadisnya ya, hadis ini riwayat Abu Dawud namun didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian para ulama juga menegaskan jual beli semacam ini yang terdesak, yang terpaksa adalah si pembeli. Nah, jual beli yang seperti itu ditegaskan oleh para ulama ini tidak boleh. Jual beli yang semacam ini tidak diperbolehkan. Dalam Hasyiah Ibnu Abidin dinyatakan, bai'ul muntar wa syira'uhu fasidun wa huwa tarra wa ayyutirra ar-rajul ila ta'amin aw syarabin aw libasin aw ghairihima wa la yabi'uha al-ba'i'u illa bi aksara min samaniha bi kasir. Bai'ul mutar, jual beli terpaksa, wa syira'uhu, beli terpaksa dan jual terpaksa fasidun. Ini batal. Wahwa yaitu ayyatarra rajul, yaitu seseorang ini sangat terdesak, sangat butuh sekali kepada makanan, kepada minuman, kepada pakaian atau selainnya, tapi si penjual, jadi perhatikan ya, di sini pembeli yang butuh. Jadi di sini kan jual beli terpaksa itu fasid, rusak, ya contohnya si pembeli dia sangat butuh kepada makanan sampai yatar ya, iltar, sangat butuh, mendesak sekali. Dia butuh makanan, minuman atau pakaian, tapi penjualnya nggak mau jual hal-hal itu kecuali dengan harga yang sangat mahal. Maka yang seperti ini fasid, kata Ibnu Abidin, ini rusak, jual beli seperti ini tidak diperbolehkan. Karena itu, jika ada orang yang menjual barang yang dia harus menjualnya dengan harga normal. Sebagaimana ungkapan pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-mudtarru huwa allazi la yajidu hajatahu illa inda hadha asy-syakhsi fayanbaghi liman indahu al-hajatu ay yarbaha alaihi misla ma yarbahu ala ghairil muttarri. Orang yang terdesak yaitu seseorang yang dia tidak akan bisa mendapatkan kebutuhannya kecuali dari pedagang ini. Maka wajib bagi pedagang ini untuk memperoleh untung sebagaimana dia mengambil untung kepada orang-orang di saat kondisi tidak terdesak. Jadi, apa itu jual beli motor? Yaitu si pembeli, dia sangat butuh dengan suatu barang, yang mana barang ini hanya dijual oleh penjual ini. Maka penjual ini ketika normal, dia harus ambil untung, ini kan kondisi terdesak nih, dia harus ambil untung sebagaimana ketika dia jual barang itu kepada orang yang tidak terdesak dan kondisi yang tidak krisis. Jadi kalau jual gas tadi, kalau kondisi tidak terdesak, kalau di kedai lain ada tabung gas, kalau kondisi normal, orang beli pun tidak terdesak, biasanya dia jualnya 20.000. Maka tatkala cuma dia yang jual satu-satunya, sementara yang lain pada nggak ada stok dan orang sangat butuh, maka kalau bisa dia tetap menjualnya di angka 20, di angka 20.000 juga. Itu keterangan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi dia jangan manfaatkan kondisi-kondisi seperti tadi. Itu tadi kalau yang terpaksa adalah pembeli. Pembeli ya, kalau itu memang terpaksa sekali dan kebutuhan tadi memang dibutuhkan karena kebetulan cuma tinggal di tempat dia mahalin itu tidak boleh. Berbeda ceritanya ya. Ini kan tadi pembeli terdesak, terpaksa beli gitu ya, karena saking butuh kemudian dimanfaatkan momen ini dijual harga tinggi. Perhatikan, ada pula kalanya di dalam pasar itu ada beberapa kebutuhan pokok, terutama cabai ya. Cabai ini kadang bisa meroket naiknya. Bawang, cabai itu biasa naik meroket dan bisa tiba-tiba harganya turun. Nah, untuk seperti cabai yang harganya fluktuatif kadang sering naik dan sejenisnya, itu kalau naiknya gara-gara berlaku hukum pasar ya, demand and supply, yaitu demand ya, permintaan sangat tinggi, kemudian supply terbatas, mungkin gara-gara banyak yang gagal panen sehingga ketersediaan cabai itu sedikit, sementara yang butuh banyak.
Dikala ini harga naik normal itu boleh. Itu naiknya karena demand and supply. Karena memang banyak sekali permintaan, sementara supply stok terbatas, normal harga naik. Tapi kalau kasus yang kita bahas ini memang gara-gara apa ya? Kayak di Sumatera Barat, waktu saya masih kecil ya, saya lupa. Itu gempa Sumatera Barat 2009 atau 2000 berapa. Itu dikala gempa itu di kota saya itu lampu listrik mati. Listrik pada mati, orang pada ngungsi ya. Kita tidak ada yang berani tidur di rumah. Buat tenda, minimal di halaman rumah itu. Digelar, dibikin-bikin tenda darurat, atau ada tempat-tempat penampungan darurat. Nggak ada yang tidur di dalam rumah, tidak diperbolehkan. Waktu itu listrik mati, saya lupa ya, mungkin 2 atau 3 hari. Nah, di kala itu kan panik ya, kredit, karena gempa, listrik mati, sementara handphone, tak ada yang punya baterai. Orang ingin hubungi keluarga kan susah. Di kala itu ada yang memanfaatkan momen itu. Ada yang jual bensin 1 liternya 50.000. Ada yang punya genset numpang ngecas handphone aja itu bayar 50.000. Maksudnya jangan sampai seperti itu. Ini dikala orang terdesak normal saja. Itu kan bukan karena bensinnya stok terbatas, enggak, tapi karena ada momen saja dijual mahal. Nah, ini masuklah ya. Itu jual beli yang tidak sah karena pembeli kondisinya sedang terpaksa. Karena pembeli sedang terpaksa. Selanjutnya ada kalanya yang terpaksa itu adalah pihak penjual. Yang terpaksa adalah pihak penjual. Ini bedakan. Sekarang yang terdesak, yang terpaksa, yang butuh uang adalah penjual. Yang terdesak terpaksa adalah penjual. Kita lihat di sini keterangannya. Kalau penjual, uh, misalnya untuk biaya perobatan dia butuh uang. Di sini dikatakan yang terpaksa pihak penjual. Yang terpaksa adalah pihak penjual. Contohnya di sini, si A butuh uang untuk melunasi hutang. Sementara aset satu-satunya yang bisa dia jual untuk menutupi hutang hanya rumah. Jadi si A ini sangat butuh uang ya untuk melunasi hutang. Dan dia nggak punya barang lain kecuali rumah. Sebenarnya dia tidak mau jual rumah ini. Jadi dia kalau ditanya betul, mau nggak jual rumah? Nggak akan mau. Dan ini rumah satu-satunya. Jadi dia tidak mau jual rumah sebenarnya. Tapi dia terpaksa jual murah, jual rumah tadi bahkan dengan harga murah karena sedang butuh uang. Mungkin yang lebih realistis untuk pengobatan ya, untuk berobat atau yang darurat lain ini juga bisa lah ya. Jadi ada orang-orang yang BU butuh uang, kadang rumahnya dijual di bawah harga pasar, kadang kendaraannya, mobilnya, motornya dijual di bawah harga pasar, kadang handphonenya dijual di bawah harga pasar. Ini namanya terpaksa juga. Tapi yang terpaksa di sisi ini adalah penjual. Jadi dia akan jual murah rumah tadi dengan harga murah karena memang butuh uang segera. Inilah yang disebut jual beli al-muttar jenis kedua. Pendapat yang lebih kuat, berarti di sini ada silang pendapat ya. Pendapat yang lebih kuat, jual beli semacam ini hukumnya sah karena dilakukan saling redho. Penjual tadi, walaupun dia sebenarnya nggak mau jual dan dia terdesak jual, ya tapi dia akhirnya mau jual juga dengan pertimbangan dia, ya kan? Dia tawarin sama orang. Orang kan gimana ya? Misalnya dia punya mobil, butuh biaya berobat cepat. Dia jual mobilnya yang harganya 100 juta, dia jual 80 juta. Ditawarin sama orang. Kita selaku pembeli kan nggak maksa dia. Dia kan dipaksa oleh keadaan, oleh kondisi. Sehingga kita nggak apa-apa nggak beli gitu. Tapi dia sangat sangat butuh uang, butuh cepat. Kita pun kadang iba, ingin bantu caranya kita beli biar dia dapat uang cash segera dan selesaikan hajat, kan gitu. Maka di sini yang dilakukan saling redo, walaupun kadang yang jual itu kadang tidak 100% redo menjualnya karena dia didesak oleh kondisi, situasi, oleh keadaan, tapi ada juga unsur redonya. Dan ini merupakan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah
Berbeda dengan pendapat mazhab Hambali yang melarang seperti ini secara mutlak. Kalau mazhab Hambali memang dilarang jual beli motor terpaksa, terdesak, baik yang terdesak adalah si pembeli atau yang terdesak adalah penjual, dilarang. Karena ini tidak normal. Ini pendapat mazhab Hambali, tapi pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini diperbolehkan. Dan pendapat Syekhul Islam lebih dekat kepada kebenaran dalam hal ini dengan pertimbangan satu, tidak ada unsur paksaan dalam transaksi ini sehingga tidak melanggar perintah untuk saling redha. Kedua, jika tidak ada yang mau beli barang milik orang ini, justru akan membuat dia sedih karena dia akan membuat sedih penjual yang butuh uang. Teman tadi kan butuh uang cepat, maka dia juallah mobilnya yang harusnya 100 juta, dia jual mobilnya itu dengan harga 80 juta. Dia ini terdesak. Kalau bukan karena tuntutan tadi, dia nggak akan jual. Nah, tapi kan dia lagi butuh uang nih, pengobatan, urgent, udah udah mau mepet waktunya, udah deadline. Ini kalau kita nggak beli, biasanya itu jadi sedih. Dia tawarin ke kita, kita tolong beli ini, dia sedang butuh uang cepat. Aduh, saya nggak mau beli, gitu ya. Nah, dia akhirnya kan dia malah sedih. Dia butuh uang cepat loh, tapi nggak dibeli, dia jadinya sedih. Dia harus cari lagi orang yang mau beli. Dia kan dia cari lagi orang yang mau beli itu kan membuat dia lebih lebih sedih. Nah, itu maksudnya ya. Maka dikala seperti ini itu diperbolehkan ya, diperbolehkan kita membeli. Perhatikan, ini yang terdesak, yang terpaksa adalah penjual dan kita nggak maksa dia. Dia tawarin ke kita beli malah bantu. Kalau kita tidak beli, dia akan cari orang lain. Akan susah, akan memakan waktu lagi. Padahal dia sudah terdesak kondisinya. Maka tak kala kita beli, ada juga unsur nolongnya, yaitu dia sedang terdesak, lapang jadinya. Nah, walaupun kalau mau tanya yang ideal, yang bagusnya, misalnya temuan terdesak, butuh uang, pengobatan, operasi, deadline. Mobilnya harganya 100 juta, itu normal, dan kondisinya bagus ya. Dia jual 80 juta karena terdesak. Kita kalau uang lebih, Allah lapangkan rezeki, ya udah kita beli 100 juta. Jangan beli 80 juta tapi beli 100 juta. Nah, kalau mau ya, ini pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Sekiranya kita beli pun 80 juta itu sah jadi. Tidak mengapa dalam Islam. Cuma kalau kita beli dengan harga normal di atas yang dia tawarkan dan kita tahu sih dia jual karena butuh uang, wah itu luar biasa. Itu memang manusia-manusia pilihan yang seperti itu, yang dia itu menyikapi orang lain sebagaimana dia suka disikapi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba di akhihi ma yuhibbu di nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia sikapi seseorang sebagaimana dia suka disikapi. Ya, kalau kita yang terdesak butuh uang, sebenarnya kita pengen orang beli normal barang kita. Nggak pengen juga kita orang beli di bawah harga normal. Kalau kita tahu kita saja menjual, pengen orang beli harga normal, maka tatkala orang menjual ke kita, sikapi seperti itu, yaitu kita beli juga dengan harga normal. Itulah kurang lebih makna dari hadis tadi. Mana dari hadis tadi. Nah, ini ya 8, maaf, ini ya 7 syarat jual beli. Kita akan ulang lagi ya supaya ingat. Nah, pertama, syarat jual beli itu adalah penjual harus punya barang. Dalilnya banyak. Ini penjual yang murni ya, trader, dan yang dijualnya adalah barang-barang yang kategorinya ready. Barang-barang yang tidak butuh proses pembuatan. Nanti kalau butuh proses pembuatan, itu nanti hukumnya beda. Nama akadnya pun beda. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah penjual dan pembeli ini harus orang yang legal bertransaksi. Orang-orang yang diizinkan oleh syariat untuk bertransaksi. Kemudian syarat yang ketiga, objek yang ditransaksikan haruslah barang-barang yang mubah lagi bermanfaat. Kemudian syarat yang keempat, objek yang ditransaksikan harus bisa diserah terimakan. Berarti memang barang ini ada wujudnya. Kalau tidak ada wujudnya namanya goror. Kemudian yang keempat, objek yang ditransaksikan, maaf, yang kelima, objek yang ditransaksikan kriterianya harus jelas, baik dengan cara dilihat langsung
atau dari informasi deskripsi terkait barang tersebut. Kemudian syarat yang keenam, harga ketika akad itu harus jelas, harus satu harga. Kemudian yang ketujuh, pelaku akad, penjual dan pembeli ketika berakad itu harus saling redho. Redho itu bagaimana mengukurnya? Redho itu yang bertransaksi itu melakukan transaksi ikhtiar atas kehendak sendiri tanpa ada unsur paksaan. Kemudian yang bertransaksi tadi dia memiliki ilmu. Mereka memiliki ilmu terkait akad ini dan konsekuensi daripada akad ini. Itu 7 syarat jual beli. 7 syarat jual beli. Halaman 89 kita akan masuk bedah kasus. Kita akan masuk bedah kasus ya sebagai ngetes ya, sebagai ngetes dari materi-materi syarat jual beli tadi kita akan terapkan kepada ada kasus 8, ada kasus 9. Nah, kita akan cek satu-satu. Di sini ada kasus 8, yaitu judulnya di sini diberikan penulis aneka iklan yang menandakan jual beli dua harga. Jadi ada model-model promo itu di situ kesannya harganya dua. Contohnya beli promo itu beli banyak lebih murah ya. Kalau kita beli beli gorengan, misalnya gorengan satu pieces itu 2.000. Kalau beli 6 10.000. Nah, kan gitu. Berarti kan kalau beli 6 10.000 berarti satunya bukan 2.000. Kalau beli satuan 2.000. Nah, itu contohnya beli murah lebih banyak atau beli sekarang dapat promo ya, dapatkan promo hanya hari ini gitu ya. Kalau besok harganya normal. Nah, jadi ada nih beberapa model marketing pemasaran itu dari sisi harga itu kadang, wah ini harganya ada harga eceran, ada harga grosir, ada harga promo, ada harga non promo. Nah, kita lihat itu kan ada tawaran-tawaran seperti itu. Kita akan lihat akadnya, kita akan bedah ya, karena ini terkait syarat yang keenam, yaitu jual beli harga harus jelas ketika akad. Kita akan lihat dan cocokkan terapkan syarat itu, bagaimana aplikasinya dan bagaimana kesimpulan hukum ya dari model-model marketing dalam memasarkan harga. Di antaranya ada beberapa redaksi iklan yang sering digunakan oleh toko untuk melariskan dagangannya, metode marketing mereka. Berikut di antaranya. Pertama, ada pula jual beli itu harga tunai lebih murah dari harga kredit. Ini normal ya, normal. Jadi ada beli barang itu tunai lebih murah daripada harga kredit. Kemudian ada yang kedua, beli banyak lebih murah. Beli banyak lebih murah. Ini mungkin gaya-gaya beli di grosir ya, ketika beli skala besar lebih murah. Ada pula yang ketiga, dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Ini pun harganya dua nih. Sama kayak tadi, harga tunai lebih murah dari harga kredit. Berarti kan dua, ada harga tunai, ada harga kredit. Kemudian tadi beli banyak lebih murah. Saya contohkan tadi gorengan ya, mungkin ciki-ciki lah ya, ciki-ciki snack biskuit misalnya. Biskuit itu kalau beli satu 1.000 gitu ya. Kalau beli satu pack isi 12 10.000. Gak beli banyak lebih murah. Kalau beli nggak satu pack, beli 10 pack lebih murah lagi gitu contoh. Kalau yang ketiga harganya juga dua. Eh, Dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Ini pernah kita bahas. Kredit, beli leasing ya, kredit riba itu kadang ditawarkan sama mereka ini motor kalau 3 tahun kreditnya 36 juta. Tapi kalau bisa lunas, kan 3 tahun ya, kalau bisa lunas dalam 2 tahun, akan dapat diskon 10%. Nah, contohnya. Berarti kan ada harga 36 juta, kemudian ada harganya berarti 36 juta dikurang 3.600.000. Nah, kurang saja sendiri. Ada harga yang lebih murah dari 36 juta. Kurang 10%. Nah, itu ada dua harga. Kemudian yang keempat, beli sekarang diskon 10%. Nah, ini kayak promo ya. Lagi promo hari ini gitu ya. Kalau beli sekarang dapat diskon 30%. Kalau besok beli tidak dapat diskon. Kemudian ada pula metode dagang itu buy one get one atau buy one free one gitu ya. Beli 5 gratis 1. Nah, ini ada model-model seperti ini.
Nah, bagaimana Islam menyikapi hal seperti ini? Dari 5 jenis iklan ini, mana yang termasuk jual beli dua harga? Kita lihat ya. Jawab. Kata kuncinya dari 5 tadi, kata kuncinya adalah tolong bedakan antara penawaran dan akad. Apa maksud bedakan penawaran dan akad? Kalau di tahap penawaran, itu harga boleh bervariasi. Ini kalau di fase penawaran, harga boleh bervariasi. Tapi kalau di akad, harga harus satu. Nah, jadi bedakan ya mana yang fase penawaran, mana yang fase akad. Variasi harga selama di fase penawaran, hukumnya berbeda, hukumnya boleh ya. Berbeda dengan adanya variasi harga setelah dilakukan akad. Variasi harga setelah dilakukan akad, kemudian disepakati ada variasi harga berdasarkan rentang waktu pelunasan cicilan, maka ini termasuk jual beli dua harga yang dilarang. Naha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Rasul melarang dua harga untuk satu barang. Itulah hadisnya ya. Karena harganya menjadi tidak pasti, sebagaimana kapan cicilan itu lunas juga tidak pasti. Maka kita lihat yang tadi. Berbeda dengan adanya variasi harga ketika penawaran, hukumnya diperbolehkan. Karena selama dalam tahap penawaran belum ada akad, dan selama belum ada akad, adanya variasi harga tidak diperhitungkan. Nah, kita lihat. Yang pertama tadi, datang orang pengen beli sepeda motor. Kemudian kita bilang, Pak, motor ini kalau cash 30 juta, kalau kredit 2 tahun 36 juta. Nah, ini penawaran atau akad? Jawabannya adalah penawaran. Ini cash 30 juta, kredit 2 tahun 36 juta. Maka kalau kita sudah tahu itu penawaran, ketika dia pilih satu jenis transaksi, oh kalau gitu saya beli cash ya, berarti dia pilih 30 juta. Berarti setelah akad namanya satu harga, di penawaran dua harga. Maka ini boleh. Lihat yang kedua, beli banyak lebih murah. Ini kalau beli satu harganya 1.000 ya Bu, tapi kalau beli satu pack harganya 10.000 dapat 12. Ah, dia kan milih, itu kan penawaran. Setelah dia timbang-timbang, oh kalau gitu saya beli satu pack ya Pak, dia bayarnya 10.000. Ah, berarti setelah ini namanya akad, dia pilih satu harga. Kemudian kita lihat contoh nomor 4, beli sekarang diskon 30%. Nah, itu kan tawaran. Kalau kamu beli sekarang, ini misalnya makanan 100.000, kue ya, cake 100.000. Kalau kamu beli sekarang 70.000, kalau beli besok 100.000. Wah, orang kan menimbang. Ah, kalau gitu saya beli sekarang lah, dapat diskon 30%. Nah, berarti kan dia berakad dengan satu. Atau ada orang yang ngomong, ah, saya malas lah, promo itu antri, nggak jelas, saya beli besok aja lah. Biarlah, walaupun 100.000 normal nggak apa-apa. Yang penting nggak ngantri. Nah, kalau promo kan sering antri. Nah, dia berarti memilih untuk yang normal, tanpa promo. Itu maksudnya. Variasi harga masih di fase penawaran. Orang tetap berhak memilih mana yang dia setuju. Kemudian sama beli 5 gratis satu. Bahkan ini lebih murah dong, beli 5 gratis satu. Beli satuan ada harganya sendiri. Beli 5 gratis satu. Tapi dia lihat saya butuhnya satu kok, akhirnya dia beli satu walaupun lebih mahal. Nah, itu tidak mengapa. Yang masalah itu dapatkan cashback jika lunas lebih cepat. Nah, ini biasanya kredit motor biar mudah ya. Katakanlah motor itu harganya 10 juta, kreditnya 10 bulan. Jadi dia pengen beli, Pak saya beli motor ya, kredit, oke, harganya 10 juta, kreditnya 10 bulan, sebulan sejuta. Kemudian dia sepakat, kemudian dia bilang, Pak, kalau bisa lebih lunas, bisa lunas 5 bulan, nanti dapat diskon 10%, dapat diskon sejuta. Nah, berarti cuma bayar 9 juta. Nah, si bapaknya deal. Nah, di sini setelah akad harga baru dua, yaitu harga motor cicilan 10 bulan 10 juta, kemudian harga motor untuk cicilan 5 bulan di angka 9 juta. Itu setelah akad baru ada dua harga di situ. Ada gambling. Jadi dia bulan ini nyicil, bulan Depok nyicil, bulan besok nyicil. Dia, waduh, saya kalau lunas 6 bulan, 5 bulan nih 9 juta nih. Tapi kalau lebih 5 bulan dia 10 juta. Itu aja sudah gambling di dalam fase cicilan, harganya bervariasi. Maka dari kelima contoh tadi yang dilarang adalah cashback jika lunas lebih cepat.
Dari kelima bentuk redaksi iklan di atas, kita bisa membedakan mana yang penawaran dan mana yang sudah akad. Nomor 1, 2, 4, dan 5 itu variasi harganya di fase penawaran dan belum akad, makanya boleh. Sementara yang nomor 3, cashback jika lunas lebih cepat. Adanya cashback itu diberikan setelah akad dengan syarat bisa lunas lebih cepat. Nah, maka ini yang dilarang. Demikian wallahu a'lam. Baik. Eh, itu ya bedah kasus kita nomor 8, kasus 8, dan pertemuan lanjut kita akan bahas bedah kasus 9 yaitu murabahah Bank Syariah 01. Itu pembahasan kita, syarat-syarat jual beli. Tadi ada jual beli yang dipaksa, itu perinciannya sudah kita lihat tadi. Kalau dipaksa ada alasan syar'i boleh, kalau dipaksa tanpa alasan syar'i dan kepentingan pribadi tidak boleh. Kemudian ada jual beli yang terpaksa, terdesak. Nah, itu terdesak itu kalau posisi yang terdesak adalah pembeli tidak boleh, tapi kalau yang terdesak adalah penjual maka dia boleh. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan? Nah, tadi telat ya, zuhurnya pelan, kita mulai 22 tadi. Sekarang udah jam 5:09. Nah, silakan ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ini pas ya, 10, jam 5:10. Baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiikum.